dibully juga gitu. Karena memang situasi-situasi itu memang memaksa. Karena saya sendiri pernah berselisih hanya gara-gara kata semalam. Kata semalam membuat kami berselisih. Kenapa? Karena di Sumatera Utara itu kata semalam itu bisa jadi kemarin, bisa jadi 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu. Iya dong. Itu semalam juga ya? Semalam. Multitafsir lah kita bilang kan. Iya, multitafsir. Betul. Sementara di Aceh kata semalam itu tadi malam. Betul. Ketika saya menggunakan kata semalam, berselisih saya sama orang. Jadi situasi itu memaksa kita untuk menggunakan, sekali-sekali boleh kita lu gua, kamu banget. Bayangkan muka begal kayak saya ini menggunakan cakep banget ya, kan tidak cocok. Betul. Kan tidak cocok. Tapi situasi memaksa saya harus menggunakan kata banget. Situasi memaksa saya untuk menggunakan kata motor. Kata kereta saya gunakan sama orang Jawa, bingung orang Jawa. Kereta api. Orientasi mereka kereta api. Tapi di kami kereta itu sepeda motor. Di Aceh Honda. Ya Honda, motor juga kadang. Walaupun banyak mereknya kan, tetap Honda. Situasi memaksa kita harus menggunakan itu, dan situasi itu bisa kita bisa kita kendalikan, kita kontrol kapan dia bisa kita pakai, kapan bisa kita tidak pakai. Jadi jangan malu juga pakai bahasa daerah, dan jangan juga membuli orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Iya. Itu udah lain pembahasan kita ya, udah enggak jilbab lagi. Ini tentang pertanggungjawaban kita terhadap tradisi kita ya. Tradisi masing-masing. Nah, kan di akhir nanti kita ada 2 saran gitu. Mungkin nanti tadi setelah kita membahas jilbab, udah ada mungkin pemberitahuan dari apa tadi kan gitu, dari pemuda Aceh, dari kita semua sebagai mahasiswa di Aceh kan gitu. Bedanya ketika kita pendapat dari Aceh ini, mereka itu tahu tentang Aceh. Nah, kita sebagai orang luar kuliah di Aceh, karena kita itu prihatin aja terhadap kita yang udah berusaha di sini menjadi orang-orang yang mengikuti syariat Aceh. Di luar tidak kan gitu. Orang Aceh yang sengaja keluar itu tidak dipatahkan dengan hal itu kan gitu, kayak merendahkan kayak gitu. Makanya tadi nanti pasti adanya kita sebagai sarannya gitu kan. Nah, kita kan membahas diskusi kemana aja sampai. Betul. Ya ini kan diskusi kan gitu. Makanya kalau kita bilang membahas apapun ini bukan harus satu tujuan. Tapi ya tadi ketika kita berbicara tentang hijab ya hijab. Tapi kita tadi ada khusus untuk bahas hijab. Bagaimana pendapat kita kan bercerita sudut pandang aja sebetulnya, enggak jauh melalu lebar. Kita berbicara pak sudut pandang. Nah setelah itu ya kita sampai kemana-mana pun boleh, karena ini diskusi. Mahasiswa nggak kemana-mana kan? Tapi ada di mana-mana. Itulah dia mahasiswa ini. Dia mahasiswa nggak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Karena apa? Pola pikir mereka itu, intelektualnya mereka itu sangat melebar, bos. Bebas gitu. Apapun yang dibahas di warung kopi, apapun di circle mereka itu bebas aja kan gitu. Selagi mahasiswa, berbeda dengan orang-orang yang memang kerja di instansi. Kalau memang di mereka itu duduk udah rapat kan, udah khusus. Kita bebas. Gitu. Betul. Makanya kayak yang kita bilang tadi, kalau bercerita kayak apa tadi? Honda apa itu? Honda kereta. Tapi saya kayak gitu loh. Ketika saya bilang saya pernah berkomunikasi dengan teman saya di Bandung, asli orang Bandung. Jadi dia bilang, kemarin tuh kereta aku rusak loh gitu. Apa itu kereta? Mereka nanya. Iya. Kami kereta di sini Honda motor. Jadi, kalau kami motor katanya gitu. Nah, jadi saya tidak malu menyatakan bahwa inilah bahasa Medan. Inilah bahasa Sumatera Utara. Jadi mereka itu tidak merasa jijik sebetulnya. Iya. Jadi kita bawa itu. Ya, tetapi menggunakan bahasa apa karakter kita sebagai masing-masing. Kalau Aceh, kita bilang ada karakternya masing-masing. Ya Honda itulah karakternya bahasanya memang. Keberagaman. Iya. Gitu beragamnya bahasa. Kenapa harus kita malu? Betul. Kayak aku, ketika aku duduk di circle manapun, kalau menggunakan bahasa Indonesia, aku jarang, misalkan aku jarang berdiskusi dengan dari wilayahku kan gitu. Aku selalu menggunakan bahasa Indonesia. Tapi dikira orang aku itu bukan orang yang lancar dengan menggunakan bahasa. Aku dapat 3 bahasa di wilayahku. Bahasa Batak Toba, aku bisa. Bahasa Batak Karo, aku bisa. Bahasa Batak apa?
Bisa. Oh, itu beda. Beda Beda. dong, beda jauh. Bahkan bahasa Aceh Singkil aku dikuasai gitu. Bahasa Batak Pak Boang namanya. Aku kuasai. Jadi ya dimanapun aku ini suka dengan menggunakan bahasa. Makanya bahasa Aceh dulu. Saya pernah tinggal di Lingke hampir 3 bulan, tapi hampir karena maksudnya hampir bisa loh. Akhirnya aku pindah ke kos. Tinggal itu tadi karena gini, beragamnya di kampus itu udah beragam Iya, sehingga bercampur. menggunakan bahasa Indonesia kembali gitu. Berarti dalam pikiran saya kalau kita mau tinggal pintar bahasa Indonesia nggak perlu menggunakan pelajaran, lingkungan aja yang sebetulnya. membentuk itu. Kalau aku ya, Iya, betul. jadi kayak gini, misalkan aku nih lingkunganku adalah orang-orang Karo kan, gitu. Hmm. Orang-orang bermarga. Nah aku kalau mau pandai bahasa cepat ya circle-anku orang-orang Aceh, betul kan? Iya, betul. Tapi tidak lupa untuk bersirkel kembali kepada teman-teman yang lain kan gitu. Kalau untuk kita kayak gini, kalau ada istilah pepatah bilang, jadilah seperti madu. Mengambil madunya aja gitu. Seperti apa? Lebah. Lebah gitu, ngambil madunya aja gitu. Jadi lingkungan tadi mendukung proses belajar mengajar. Iya. Ya itu, makanya ada istilah guru terbaik adalah Pengalaman. Jadi karena cerita pengalaman nih. Nah, sorry gue potong Iya. ya. Jadi bukan bahasa itu lagi ya. Udah pindah Ada kita. pengalaman berarti. Cerita pengalaman. Tapi kita kaitkan nanti ke sana. Iya. Cerita pengalaman. Terkait bahasa jadinya kan. Iya. Jadi kan awal-awal ke Aceh kan kita tentunya belum bisa dong bahasa Aceh. Iya. Jadi masih pembawaan diri dari daerah itu masih kuat kan gitu. Jadi di kelas ada dosen satu. Dia dari awal perkuliahan menyampaikan saya 80% menggunakan bahasa ibu kandung. Patokannya apa? Patokannya di Jawa itu kuliah menggunakan bahasa Jawa. Nah seperti itu. Kebetulan aku orang Jawa kan gitu. Betul. Nah, tapi dia menggunakan bahasa Aceh. Tentunya dong, karena ibu kandung dia orang Aceh. Kan Iya. gitu. Jadi singkat cerita, masuk kelas. Masuk kelas, aku sedikit terlambat pada saat itu. 5 menit atau 10 menit. Iya. Beliau kan menggunakan bahasa Aceh 80%. Betul. Jadi terlambat otomatis duduk paling depan dong. Dekat dia menjelaskan ya kan, dekat papan tulis. Dia menggunakan pakai bahasa Aceh, kami disuruh fokus. Fokuslah aku ya kan. Memperhatikan dia. Sefokus-fokusnya kita, ketika kita nggak tahu bahasa dia kan nggak paham juga. Iya. Bingung jadinya kan. Iya. Ambigu jadinya. Betul. Ini apa ini? Kan gitu. Ketika fokus tiba-tiba keluar pertanyaan menggunakan bahasa Aceh. Otomatis nggak tahu dong jawabnya apa. Iya. Pertanyaan aja nggak tahu apa. Betul. Nah, seketika langsung keluar tamparan di situ. Wah, sakitnya nggak masalah sih. Malunya. Malu. Dalam hal layak ramah ya. Iya, di sana cewek semua CS. Betul. Di sudut pintu ketawa semua. Jadi nggak ada niat-niat untuk balas dendam, nggak ada. Ada sebenarnya di saat itu juga. Nah, karena pembawaan daerah tadi kan. Masih tanda orang. Pengen rasanya itu ngambil tas keluar gitu pengen. Karena udah saking malunya, tapi muka tembok lah. Karena Buka daftar gitu ya. mendekati final kan. Takut juga. Itulah apa hasil dari pendidikan kita itu tadi. Kita takut Betul. terhadap sesuatu yang menimpa kita. Tekanan itu tadi terlalu kuat. Karena kita menganggap pengaruh dosen itu besar. Iya. Feodal berarti. Feodal. Jadi kita feodal itu satu aliran di mana penguasa itu tidak boleh dikritik atau selalu ya benar. feodal. Selalu benar ya. Pejabat dengan rakyatnya, raja dengan Rakyatnya, ya bawahannya gitu kan. Guru dengan muridnya, mahasiswa dengan dosennya. dosen dengan mahasiswanya gitu. Sehingga kita nggak berani menggugat apa yang sebenarnya hak kita, mana hak dosen, mana hak kita, dan kita terhenti pembicaraan kita di situ. Iya, Betul. Kita nggak berani challenge dia balik kan. Iya, mengambil sikap nggak berani kita di situ. Nah, maksudnya gini, aku bertanggapan pembicaraan kita tadi selaras dengan yang dari awal tadi kita bahas. Kayak di bab itu. Iya. Segitu tegasnya mereka terhadap lingkungan saja.
Tapi di mana tegasnya mereka ketika anak dia dibawa ke sana kan? Iya. Tidak ada. Karena keluarga saya belum makan. Beliau sudah Itu kan. Kita sebagai mahasiswa merasakan ada orang-orang yang tertentu memang betul-betul cicilan masih banyak. Jadi banyak yang bikin betul-betul ditunda. Betul. Biasanya gini, mereka itu sangat tegas dengan karir.